Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu akan memimpin doa ya untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk yang namanya Ibu panggil, silakan untuk bilang hadir dan mengacukan tangan ya. Iya. Kelas Nadia, Ada. Ardia, Hadir. Nawang. Hadir Bu. Tidak ada yang izin dan absen ya hari ini. Tidak. Oke, sudah. Jadi sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan perilaku terpuji yang ada dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat mempraktikkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Ibu sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Ada udah tahu hari ini kita akan belajar perilaku terpuji apa saja? Belum. Oke, kalau belum, jadi hari ini kita akan belajar tentang tawadu, taat, qanaah, dan juga sabar. Jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu sifat tawadu. Ada yang udah tahu sifat tawadu itu apa? Belum. Belum ya? Sifat tawadu ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sifat tawadu ini merupakan sifat rendah hati atau tidak sombong, di mana dia bisa menerima kebenaran dari sisi manapun. Nah, sifat tawadu ini kebalikan dari sifat takabur. Siapa yang udah pernah dengar sifat takabur? Belum ya? Belum. Jadi sifat takabur ini sifat sombong. Jadi dia lawan katanya dari sifat tawadu. Di mana sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, sedangkan sifat tawadu ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, jadi Ibu akan memberikan contoh baik dan juga contoh yang dibenci dari sifat tawadu ini. Jadi contoh baiknya yang pertama, tidak bersifat berlebihan dari segi harta, perhiasan, dan juga pakaian. Lalu yang kedua yaitu rajin menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Lalu yang ketiga ada sifat yang selalu merendahkan dirinya kepada orang lain dan juga memiliki sifat sopan santun. Lalu yang kedua ada contoh yang dibenci. Contoh yang dibenci ini kebalikan dari contoh yang baik tadi, di mana dia suka berlebih-lebihan, lalu menolong orang dengan mengharapkan imbalan, dan juga bersikap santun hanya agar dipuji oleh orang lain. Sampai sini sudah paham tentang sifat tawadu? Paham. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu sifat taat ya. Kan dalam kehidupan sehari-hari pasti teman-teman pernah mendengar kan sifat taat. Ada yang tahu nggak taat itu apa? Ada yang bisa jelasin? Tidak. Nah, Ibu akan jelaskan dulu. Jadi taat ini artinya patuh. Patuh ini dimana upaya seseorang untuk dapat mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, sifat taat ini tergantung dari keimanan seseorang.
Jadi semakin beriman dia, maka semakin taat orang tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, taatilah Allah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, dari inti Quran surah An-Nisa ini menjelaskan bahwa kita harus menaati segala perintah Allah, segala perintah Rasul, dan menjauhi segala larangannya. Dan di sini juga ada perkataan dan ulil amri di antara kalian. Ada yang tahu nggak ulil amri itu apa? Tidak. Jadi ulil amri ini merupakan pemimpin di mana ia adalah seseorang yang patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pemimpin yang baik ini patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada juga 3 makna taat. Yang pertama ini taat berarti patuh, yang dimana patuh ini berarti dia menaati segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Yang kedua ada taat berarti penurut, yaitu ketika melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan segala Yang kedua taat berarti penurut. Nah, ketika melaksanakan ibadah kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Contohnya, ketika kita sholat, maka sebelum sholat kita harus berwudu. Lalu ketika kita tidak bisa berwudu atau memiliki halangan, kita bisa melakukannya dengan tayamum. Seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir ini taat berarti tunduk. Tunduk di sini dia tunduk atas apa yang telah diperintahkan dan juga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini untuk materi taat ada yang mau ditanyakan mungkin atau sudah paham? Sudah. Materi yang ketiga yaitu qanaah. Qanaah berarti sifat cukup. Nah, menurut istilah qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki dan juga bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, bersyukur di sini bukan berarti kita juga tidak berusaha atau malah malas-malasan. Jadi untuk merasa cukup ini kita juga harus tetap bekerja keras, tetap harus berusaha untuk dapat memperbaiki diri kita juga. Nah, ada yang ditanyakan nggak sifat qanaah? Tidak. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya Ibu lanjut di materi yang terakhir, yaitu sifat sabar. Pasti teman-teman udah sering dengar dong sifat sabar, ya kan? Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar tentang sifat sabar. Iya. Nah, sabar secara bahasa berarti ikatan. Yang menurut ajaran Islam, sabar berarti teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan yang telah diberikan, dan dengan tidak melupakan ikhtiar ataupun usaha. Nah, sabar ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, sabar untuk taat, lalu yang kedua sabar ketika diberikan musibah, dan juga sabar atas hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi mungkin. Dipersilahkan. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini kita sudah mempelajari 4 sifat terpuji. Yang pertama yaitu tawadu, yang kedua taat, yang ketiga qanaah, dan juga yang terakhir sifat sabar. Nah, untuk materi hari ini semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini dan juga dapat mempraktikkan sifat-sifat perilaku terpuji tadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok ya. Untuk tugas hari ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan juga tugas hari ini kalian harus memetakan sifat-sifat terpuji
ke dalam 4 perilaku tadi ya. Itu tadi kan ada sabar, taat, qanaah dan juga tawadu ya. Silakan teman-teman untuk memisahkan diri dan juga berkumpul ke dalam kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum dapat kelompok? Tidak. Kayaknya sudah semua ya. Iya. Jadi sekarang Ibu kasih waktu untuk dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Teman-teman sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian bisa ini ya, maju per kelompok untuk menjelaskan tugas pada hari ini ya. Iya, Bu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan dan juga pelajaran pada hari ini. Ibu harap semua bisa menangkap ya yang Ibu jelaskan tadi. Oke, itu akhir dari pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Ibu tunggu tugasnya minggu depan ya. Yeah. Jangan lupa untuk dipersiapkan kelompoknya. Terima kasih semua. Sekian pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.